Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 222410101037. Di sini saya akan membahas terkait lembar kerja mahasiswa, yaitu mata kuliah data mining. Dimana untuk pembahasan pada kali ini itu dataset preparation menggunakan Pandas. Untuk pembahasan kali ini ada 5 soal. Nah, untuk itu nanti di sini ada file iris.csv dan iris testing.csv yang akan digunakan dalam soal ini. Jadi pertama itu ada ilustrasi sebuah bunga, sebuah iris. Ya, di sini ada petal dan sipal, mana ini merupakan mahkota dan kelopaknya. Nah, di nomor 1. Soalnya masukkan iris atau CSV ke data frame, terus normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min, max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1, dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi, V mat adalah nilai max atau maksimal dari kolom data tersebut, dan V min adalah nilai minimum dari kolom data tersebut. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu itu kode dari soal nomor 1. Nah, untuk kode nomor 1 ini kita awal-awal kita menggunakan import drive, dimana untuk memanggil drive, dari drive ini, di mana nanti dari file iris.csv itu nanti dimasukkan ke dalam drive. Supaya apa? Supaya nanti saat kita kembali ke Google Colab, setelah kita close terkembali lagi ke Google Colab, itu untuk file iris.csv-nya tidak perlu kita masukkan lagi ke drive atau ke Google Colab-nya, kalau dimasukkan di drive. Jadi cukup menyambungkan ke library drive saja. Nah, di sini terus di bawahnya ada import pandas.aspd, di mana kita memanggil library pandas yaitu untuk manipulasi dan analisis datanya. Di bawahnya kita melakukan variabel df, data frame, untuk menyimpan datanya, data yang awal sebelum normalisasi. Nah, di mana kita read terlebih dahulu CSV-nya, ya, di mana read itu ambil dari drive, my drive, praktikum, iris.csv, nanti di read, setelah itu di print data frame-nya telah disimpan di data frame, data frame itu di print, diubah menjadi string. Selanjutnya itu normalisasi min max untuk setiap atribut. Kita normalisasi terlebih dahulu setiap atributnya dengan cara kita copy dari data frame, masukkan ke data frame normalisasi. Terus melakukan perulangan untuk normalisasinya dengan data frame kolom dengan flashing -1, jadi itu terakhir. Terus fake max-nya itu kita mencari nilai maksimum dari data frame yang sebelum normalisasi dengan fungsi max, walaupun yang min untuk cari data yang minimum itu ngambil dari data frame kolom yang asli, itu min atau fungsi min. Setelah itu untuk dijadikan normalisasikan itu dengan cara df kolom min vmin per atau dibagi vmax dikurangi vmin. Nanti kita hitung V baru, V lama, Vmax, dan Vmin untuk setiap atributnya. Itu kita perulangan lagi seperti yang di atas, di mana V lamanya itu seperti yang dijelaskan di atas di soal, mana V lama adalah data asli sebelum dinormalisasikan, yang V baru itu adalah data normalisasi data baru yang telah dinormalisasikan dari data sebelumnya. Terus Vmax itu adalah data baru dari data maksimal dari V baru, meskipun V min itu data minimal dari V baru. Terus kita print semuanya, setiap elemennya. Setelah itu kita tampilkan data frame yang sudah dinormalisasi. Kita print df normalisasi.
seperti ini hasil atribut sampel length. Misal V barunya akan berubah dari seperti ini 0,2, 0,1 begitu seterusnya. Sedangkan V lama itu 5,1, 4,9, di mana kan tadi untuk range-nya itu adalah 0 sampai 1. Jadi nanti nilainya itu adalah 0, sekian. Jadi tidak ada yang min dan tidak ada yang lebih dari 1, titik-titik. Jadi harus 0, sekian. Gimana filmnya kan 5,1, jadi berubah jadi 0,2 dan seterusnya. Nah, dari hasil tersebut nanti dijadikan data frame yang sudah normalisasi. Jadi seperti ini. Nah, di sini sudah ada eh, nilai yang ringnya itu lebih dari 1 atau kurang dari 0 atau min. Jadi semuanya itu ringnya antara 0 dan 1. Terus nomor 2 adalah sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari data seluruh data suatu kolom. Nah, untuk selanjutnya itu kita cari sentroid atau titik pusatnya ya dengan log, dengan variety, sentosa, versicolor, dan virginica. Dimana untuk mencari seluruh rata-rata itu kita menggunakan fungsi min. Nah, nanti setelah itu kita sudah mencari log dan di fungsi min kita print setiap atributnya sentosa, versicolor, dan virginica. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini setroid sentosa, ini setroid versicolor, ini setroid virginica, dan seterusnya. Terus yang nomor 3, masukkan iris testing .csv ke data frame, normalisasikan iris testing .csv menggunakan normalisasi min-max. Nah, sebelumnya kan di atas kita letakkan apa ya, filenya datasetnya itu di drive. Nah, di sini kita tidak perlu import lagi karena sudah diimport di atas. Jadi kita hanya membuat variabel df, di mana kita read terlebih dahulu CSV-nya yang sama itu ada di drive, my drive, praktikum. Terus yang membedakan itu di sini iris testing.csv. Jadi yang sebelumnya itu iris.csv, kita menggunakan data yang berbeda itu iris testing.csv. Terus kita print juga itu df string di bucket string. Terus di sini kita mencari apa ya, nilai maksimal dan nilai minimalnya itu menggunakan fungsi max dan fungsi min seperti ini. Jadi spalang kita mak spalang ini jadi min terusnya. Terus kita menggunakan perulangan, di mana untuk perulangan ini nanti kita lakukan apa ya, menggunakan rumus. Karena kita rumusnya itu diatur log spalang terus dikurangi dengan yang min, terus spell mark dikurangi spell min. Jadi nilai sepal yang min ya, sepal yang ini lognya itu yang masih belum, yang sudah normalisasi dikurangi sepal min, nilai yang terkecil dibagi dengan nilai sepal yang paling besar dikurangi sepal yang paling kecil. Begitupun yang lainnya seperti ini semua. Nanti setelah itu kita print df to string. Setelah dilakukan rumus semuanya dari sepal length, petal length, petal width, dan sepal width, kita print df to stringnya. Kita untuk melihatkan hasil dari CSV-nya, data testing to CSV. Ini hasilnya. Terus nomor 4, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas. Di iris gunakan include distance. Nah, di sini kita menggunakan include distance. Nah, kita membuat dua fungsi yaitu include distance di mana dengan range data dan data frame. Ini menggunakan variabel. Untuk variabelnya kelasnya itu ada setosa, versicolor, dan virginica. Terus kita membuat variabel distance untuk ya, untuk meletakkan variabelnya.
nilainya nanti, terus resolve non, terus kita menggunakan perulangan. Sebenarnya untuk kelas, di dalam kelasnya itu kita menggunakan perulangan dari kelas ini, terus eh, kelas data frame pada kelas seteroid kelas data min. Jadi di sini kita cari rata-ratanya, kita versi min, terus tes data frame-nya dengan equation data dengan slicing 0 dari 4. Tuh, stand centroid testing itu kita menggunakan rumusnya centroid 0 tes 0 terus dipangkatkan 2 plus centroid kurangi testing tes 1 dipangkatkan 2. Seterusnya nanti restennya itu dulunya ditambahkan ke resten itu ditambahkan ke dalam sini variabel resten. Terus di sini kita ada percabangan itu jika min di stand itu sama dengan di stand 0, maka print setosa true, result setosa itu kembali ke setosa. Jika min di stand itu sama dengan di stand 1, maka print versi color true, result versi color. Ketika tidak memenuhi semuanya, maka nanti akan ngeprint Virginica true, result Virginica. Jadi kembalikan ke Virginica, kita result. Terus ini data kosong, data variabel dengan kosong, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Apakah versi color true, Virginica true, atau synthesis true. Ini for in the data frame index data happen create dengan range i dan data frame. Nanti setelah itu akan menghasilkan ini Virginica true. Jadi hasilnya itu Virginica true. Nomor 5 adalah hitunglah beberapa persen klasifikasi yang benar atau operasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini kita menggunakan variabel true false untuk menentukan klasifikasinya itu dengan parameter 0 sendiri. Terus kita menggunakan variabel x, di mana untuk x itu data frame variety sama dengan data. Terus di bawahnya kita melakukan pengulangan for and in the data frame not index. Jika x data frame-nya itu n sama dengan true, maka akan ditambahkan 1. Jika tidak, akan ditambahkan 1 juga. Nah, nanti akurasinya itu true dibagi true plus false plus 2. True, jadi dikalikan 100. Nanti akan menghasilkan akurasi 33,33333%. Dari hasil dan hasil analisis data di atas dapat itu satu mengimplementasikan normalisasi min max pada data set iris.csv menggunakan Python, diawali dengan mengimport library pandas untuk menormalisasi data dan dasar dan file CSV yang disimpan dalam data frame. Setelah itu melakukan normalisasi min-max, setiap kolom menggunakan rumus. Tujuan dari normalisasi min-max membantu menyamakan skala data semua atribut memiliki rentang nilai yang sama. Jadi kan untuk yang di nomor 1 itu rentangnya itu harus 0 sampai 1. Jadi tujuan normalisasi ini itu untuk datanya menjadi rentan yang sama. Jadi antara 0 dengan 1, tidak lebih dan tidak kurang. Terus yang nomor 2 itu mencari centroid atau nilai pusat yang kelas pada dataset IS.csv. Untuk menghitungnya menggunakan min dan fungsional dari pandas untuk memfilter data berdasarkan label variety dan spesies dan lanjut mencari data min rata-rata dari setiap kolom pada fitur yang difilter. Nah, untuk yang nomor 2 itu kita mencari sebuah nilai pusat centroid di dalam data iris.csv dengan cara memfilternya. Terus yang nomor 3 mengimplementasikan normalisasi min-max pada data set SSD menggunakan Python diawali dengan melakukan data dan membagi
file CSV-nya itu disimpan dalam data frame. Menghitung nilai-nilai min-max pada baris dengan fungsi max dan fungsi min. Setelah itu melakukan pengulangan normalisasi pada setiap baris data I dalam data frame. Selanjutnya mengambil nilai data yang mengurangi nilai dengan nilai minimum yang telah dihitung sebelumnya. Terakhir membagi hasil pengurangannya tersebut dengan selisih min. Terus yang keempat, mengoperasikan klasifikasi data iris menggunakan distance, inisiasi daftar distannya untuk menyimpan jarak ke setiap centroid kelas dan inisiasi variabel sesong untuk menyimpan hasil klasifikasi. Terus menghitung jarak antara data testing dan centroid kelas menggunakan rumus. Nah, seperti yang di atas rumusnya, terus melakukan perulangan untuk setiap indeks baris di data data frame, memanggil fungsi include dengan argumen I dan data frame. Fungsi include akan mengklasifikasikan data pada indeks I dan memberikan hasil klasifikasinya. Terus yang kelima itu menghitung operasi klasifikasi data iris yang telah dilakukan sebelumnya, menentukan variabel true dan false untuk menyimpan jumlah klasifikasi benar dan salah, membandingkan nilai pada kolom variabel dengan klasifikasi yang disimpan dalam data. Masing-masing dalam data melakukan perulangan setiap indeks baris n dalam data frame, memeriksa nilai pada nilai n apakah true atau false untuk operasi rumusnya. Terus dari hasil analisis data ini dapat kesimpulannya menunjukkan beberapa tahapan dalam klasifikasi data iris, yaitu dengan menggunakan algoritma Greenridge Network dengan jarak dan menggunakan library pandas untuk manipulasi analisis data. Pembacaan dan itu pembacaan dan analisis data, perhitungan centroid, klasifikasi data, dan penilaian operasi. Tujuan dari kode di atas itu meningkatkan performa klasifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan klasifikasi lainnya. Terus kita beralih ke codingannya. Nah, di sini codingannya itu seperti yang tulisan di awal, kita nomor satu itu kita membuat import dari drive untuk supaya tidak mengulang kembali. Terus ini setelah berarti untuk library drive-nya sudah berjalan, kita import pandas CSV untuk melihatnya hasilnya. Nah, ini sebelum kita dinormalisasikan. Jadi untuk nilai dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width itu range-nya itu ada 5, 3, 1, dan lain sebagainya. Nah, untuk dinormalisasikan itu supaya nilai ininya itu menjadi 0, range adalah 0 dan 1. Itu menentukan langkah yang normalisasi min plus setiap atribut. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini sudah berubah. Jadi sebelumnya itu 5, 4. Jadi ini di rata-rata semua itu menjadi 0, sekian. Terus nomor 2, jenis centroid dari data telah dinormalisasikan. Data centroid dihitung dari data kolom. Seperti ini. Nanti ini merupakan hasilnya. Terus nomor 3, masukkan ke testing CSV ke data frame, normalisasikan testing CSV menggunakan normalisasi min-max seperti yang dilihat di atas. Kita masukkan ke bagian sini, bagian drive. Jadi nanti ada dari sini drive, my drive, terus ada di bagian praktikum. Nah, di sini ada register CSV dan iris testing. Ini setelah itu kita print to string kalau sekali ini. Terus setelah itu kita normalisasikan. Jadi seperti ini dinormalisasikan. Terus nomor 4, prediksi kelas atau iris testing untuk CSV menggunakan kriteria pendekatan distance.
antara setiap data di iris testing recipe ke satelit masing-masing data kelas diiris menggunakan include stand atau menggunakan fungsi include. Kemudian nanti hasilnya itu berupa Virginia true, nanti prediksinya itu yang kriteria kita disediakan itu merupakan Virginia true. Terus nomor 5, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar, akurasi saat memprediksi kelas. Untuk akurasinya data itu 3,3 sekian persen. Pun itu saja penjelasan dari saya terkait LKM 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.